Kutipan babat Tanah Jawi tentang berdirinya negeri Kartosuro. Episode ke-7. Adipati Urawan diutus menemui Sinuhun ing Ngaloga. Malam itu setelah pertempuran di siang harinya, Sang Raja Mangkurat bermalam di Piji. Kyai Adipati Urawan dipanggil menghadap. Sang Raja berkata, "Hei Urawan, segeralah ke tempat Dinda untuk membujuknya. Jangan membawa teman, engkau berangkatlah sendirian dengan cara menyamar." Adipati Urawan menyembah dan mundur, segera berganti pakaian ala santri lalu berangkat ke markas Kuel. Masih terdengar suara berisik para prajurit. Ki Adipati berhenti di tepi jurang. Akan masuk di malam hari, khawatir dikira telik sandi. Mau menunggu di luar pasti dibunuh. Jadilah Ki Urawan semalaman bersembunyi di tepi jurang. Ketika pagi, Ki Urawan mendekati markas Kuel bergabung bersama tukang kuda. Oleh tukang kuda Sinuhun ing Ngaloga, dia ditanya, "Kamu ini siapa?" Ki Urawan menjawab, "Saya tukang kuda Ki Tambak Boyo, baru saja dipukuli. Saya mau lari ikut kamu. Kalau aku berada di luar pasti tertangkap dan dipukuli lagi." Tukang kuda Sinuhun merasa kasihan. Ki Urawan lalu diajak membawa sekam. Ketika sampai di markas, Sinuhun ing Ngaloga tengah memeriksa kuda. Urawan tergetar hatinya melihat Sinuhun ing Ngaloga, lalu mendekat dan menyembah serta merangkul kakinya sambil menangis. "Duh Tuan, hamba seperti mimpi melihat Paduka," kata Urawan. Sinuhun ing Ngaloga kaget ketika memperhatikan si tukang kuda. Ternyata Ki Sendi atau Ki Urawan. Sinuhun ing Ngaloga berkata, "Selamat engkau Sendi, mengapa engkau menangis?" Ki Urawan menyembah serta menangis. "Duh Tuan, hamba Paduka bunuh saja, kalau Paduka masih berselisih dengan kakak Paduka. Bagaimana nasib tanah Jawa kalau Tuan dan kakak Tuan tak kasihan kepada para prajurit kecil? Mereka saling berperang dan telah ribuan yang tewas. Apa guna mengadu prajurit kecil? Siapa yang akan kehilangan kalau bukan Tuan dan kakak Tuan sendiri? Kalaupun tanah Jawa sejahtera, yang memiliki juga Paduka dan kakak Paduka. Kalau Tuan ingin menjadi raja, mintalah secara baik-baik kepada kakak Paduka." Ki Urawan terus menangis sejadi-jadinya. "Duh Tuan, turutilah kata-kata hamba. Kalau sampai terdengar negeri lain, sungguh sangat nista. Sesama saudara darah Mataram berebut takhta." Sinuhun ing Ngaloga tergetar hatinya mendengar tangis Adipati Urawan alias Ki Sendi. Sinuhun ing Ngaloga berkata, "Hei Sendi, diamlah, aku turuti katamu. Sampaikan kepada Kanda sembah dariku kepadanya dan segala kesalahanku." Ki Urawan berkata, "Duh Tuan, Paduka kirim utusan ke Kartosuro. Saya akan tetap di sini. Kalaupun pulang nanti, saya harus pulang bersama Paduka." Sinuhun ing Ngaloga memanggil 3 mantri. Temang Kaleng ditunjuk sebagai pemimpin. Sinuhun ing Ngaloga berkata, "Hei Kaleng, siapkan utusan ke negeri Kartosuro untuk membawa surat untuk Kanda Raja." Temang Kaleng sudah menerima surat, segera berangkat dengan membawa 10 prajurit berkuda. Sang Raja Mangkurat sudah pulang dari Piji. Di Kartosuro, Sang Raja bertakhta di bangsal Ponconiti, di hadapan segenap para bupati. Temang Kaleng sudah datang dan duduk di belakang Patih Nerangkusumo. Patih mengaturkan surat yang dibawa Temang Kaleng. Sang Raja Mangkurat berkata, "Apakah engkau yang disuruh Dinda mengantarkan surat?" Temang Kaleng berkata, "Benar Paduka, hamba mantri dari Bagelen." Surat segera dibaca Sang Raja. Isinya menyatakan, "Sembah dari Dinda Prabu ing Ngaloga. Hamba serahkan hidup mati karena telah berbuat yang tidak seharusnya. Karena sangat lupa kalau punya tempat mengabdi sebagai ganti ayahanda. Sungguh Dinda memohon maaf segala kesalahan." Sejuk hati Sang Raja laksana disiram embun pagi. Segera memberi perintah kepada Patih Nerangkusumo. "Hei Nerangkusumo,
segeralah siapkan rumah untuk Dinda Puger. Aku hendak membawanya ke kota raja. Kiai Patih bertanya, di mana letaknya, Paduka? Sang raja berkata, jangan jauh dari istana. Berkata sang patih, kalau begitu sebaiknya di barat pasar. Ada tempat luas dan tidak jauh dari istana. Sang raja berkata lagi, di situ juga baik. Aku beri waktu 7 hari. Rangkusumo, segera siapkan segala sesuatunya. Kalau sudah siap, aku segera menjemput Dinda Puger. Temangkaleng sudah diberi surat balasan dan segera kembali ke markas Kuel. Raden Rangkusumo segera bekerja membuat rumah untuk Pangeran Puger. Para prajurit mancanegara dan prajurit Kartosuro dikerahkan untuk bekerja. Para bupati semua mengawasi pembuatan rumah tersebut. Sementara itu Temangkaleng sudah sampai di markas Kuel dan menghadap Sinuwun ing Ngalogo. Sinuwun ing Ngalogo bertanya, hei Temangkaleng, mendekatlah ke sini. Bagaimana tugas yang aku berikan kepadamu? Temangkaleng maju lalu menyerahkan surat dari Prabu Amangkurat. Surat dibaca Sinuwun ing Ngalogo. Isinya pemberitahuan pada hari Senin depan, Sang Raja Amangkurat akan menjemput sang adik. Ki Urawan dipanggil dan diberitahu. Ki Urawan sangat suka mendengar kedua pembesar telah berdamai. Sudah diumumkan kepada para prajurit semua bahwa perang telah selesai. Para prajurit bersuka cita. Di Kartosuro, pembuatan rumah untuk adik raja yang akan menyerah terus dikebut. Sang raja telah memeriksa 3 kali untuk mengarahkan penempatan berbagai perabotan rumah. Semua isi rumah disediakan oleh istana. Perumahan untuk para punggawa Kalagan juga dipersiapkan. Berjajar di belakang, depan, dan kanan kiri bakal rumah Pangeran Adipati Puger. Persiapan untuk menjemput Sinuwun ing Ngalogo telah dipersiapkan 3 hari sebelumnya. Pada hari Senin, sang raja berangkat bersama pasukan menuju Kuel. Sesampai di Sanggung, pasukan Sarangaja berhenti. Utusan dikirim untuk memberitahu ke Kuel bahwa sang raja sudah datang. Sinuwun ing Ngalogo alias Pangeran Adipati Puger segera mengumumkan kepada para pasukan untuk menyambut kedatangan Sang Raja Amangkurat. Tombak-tombak, senjata, dan berbagai peralatan perang diperintahkan, dikumpulkan, dan diikat. Pasukan Sinuwun ing Ngalogo berangkat menuju Sanggung. Ketika pasukan Kalagan sudah sampai di selatan Sanggung, ikatan tombak ditempatkan di depan agar terlihat oleh pasukan Kartosuro.